Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai penanganan pasca panen sayur dan buah segar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama adalah Naila Frida Agista dengan NIM A1D021017, Puput Ulia Prasetya dengan NIM A1D021033, Nur Fatia dengan NIM A1D021036, Gila Novisa Putri dengan NIM A1D021049, dan saya sendiri Aulia Fatiana Rahma dengan NIM A1D021212. Kemudian materi akan dipaparkan oleh teman-teman. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Produk yang telah dipanen atau produk pasca panen rentan mengalami kehilangan dan juga kerusakan yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga dapat menurunkan nilai dan menyebabkan kerugian pada petani. Selain itu, penanganan yang salah pada pasca panen juga dapat menyebabkan produk rusak dan menyebabkan kerugian pada konsumen itu sendiri. Sehingga untuk mengurangi adanya kerusakan produk pasca panen dan juga memperpanjang masa simpan, perlu adanya penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen itu merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan setelah panen untuk menjaga kualitas produk dan nilai ekonomis produk, sehingga produk tidak akan mengalami kerusakan baik secara mekanis maupun kimiawi. Penanganan pasca panen dapat mencegah susut bobot dan kontaminasi bahan asing. Salah satu peran dari penanganan pasca panen yaitu dalam hal penyimpanan. Oleh karena itu, penyimpanan harus dilakukan dengan baik agar produk tidak rusak. Baik, selanjutnya adalah tentang pembahasan. Nah, penanganan pasca panen ini merupakan salah satu tahapan penting dalam teknologi pasca panen. Penanganan pasca panen memiliki tujuan mempertahankan kualitas produk dan mengurangi kerugian hasil panen akibat kerusakan. Penanganan pasca panen dilakukan berdasarkan prinsip good handling practice yang bertujuan untuk mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen, menekan lusus atau kehilangan karena penyusutan dan kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Selain itu, dalam menentukan penanganan yang tepat, diperlukan beberapa pertimbangan dalam penanganan produk pasca panen. Pertimbangan-pertimbangan penting dalam penanganan pasca panen produk buah dan sayuran segar, diantaranya yaitu pertimbangan fisiologis, pertimbangan fisik dan patologi, pertimbangan kondisi lingkungan, dan pertimbangan ekonomi. Yang pertama adalah pertimbangan fisiologi. Setelah dipanen, komoditas buah dan sayur masih melakukan aktivitas fisiologis seperti respirasi. Dalam respirasi, bahan tanaman terutama kompleks karbohidrat dirombak menjadi bentuk karbohidrat yang paling sederhana, kemudian dioksidasi untuk menghasilkan energi. Hasil sampingan dari respirasi adalah karbon dioksida, uap air, dan panas. Laju respirasi ini sering digunakan sebagai indeks yang baik untuk menentukan masa simpan produk pasca panen karena semakin tinggi laju respirasi, maka semakin cepat pula perombakan-perombakan senyawa pada proses respirasi yang mengarah pada kemunduran dari produk pasca panen. Kemudian air yang dihasilkan dari respirasi ini akan ditranspirasikan dan apabila tidak dikendalikan, maka produk akan menjadi cepat layu. Laju respirasi menentukan potensi pasar dan masa simpan yang berkaitan erat dengan kehilangan air, kehilangan kenampakan yang baik, kehilangan nilai nutrisi, dan berkurangnya nilai cita rasa. Masa simpan produk segar dapat diperpanjang dengan menempatkannya dalam lingkungan yang dapat memperlambat laju respirasi melalui penurunan suhu produk, mengurangi ketersediaan oksigen atau meningkatkan konsentrasi karbon dioksida, dan menjaga kelembapan nisbi yang mencukupi dari udara sekitar produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah etilen. Etilen ini merupakan senyawa organik hidrokarbon paling sederhana berupa gas yang berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman. Etilen dikategorikan sebagai hormon alami untuk penuaan dan pemasakan dan secara fisiologis sangat aktif dalam konsentrasi sangat rendah. Etilen bekerja dengan cara mengikatkan diri ke senyawa pengikat etilen untuk mengaktifkan sinyal yang ada pada gen pematangan. Pematangan akan berlangsung ketika gen pematangan diaktifkan oleh sinyal dari etilen. Etilen memiliki peranan besar terhadap proses kematangan atau maturation dan pemasakan atau ripening pada buah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pertimbangan produksi etilen agar dapat mempertahankan kualitas dan kesegaran produk hortikultura karena etilen ini akan mempengaruhi tingkat kematangan, warna, rasa, tekstur, dan aroma. Kemudian, untuk mengurangi kerusakan akibat etilen dapat dilakukan dengan menghindari penyimpanan bersama antara produk yang menghasilkan etilen tinggi dengan produk yang sensitif terhadap etilen. Baik, untuk selanjutnya itu ada pertimbangan fisik dan juga pertimbangan patologi. Jadi sebelumnya kedua pertimbangan ini merupakan uh, hal penting yang mana harus diperhatikan agar dapat menjaga produk pasca panen ini tetap segar dan juga memiliki kualitas yang baik. Sehingga nantinya itu produk pasca panen pada saat sampai di tangan konsumen ini menjadi produk farm fresh.
Yang pertama itu ada pertimbangan fisik. Jadi, kerusakan umum yang biasanya terjadi pada pertimbangan fisik ini meliputi memar, adanya tusukan-tusukan, adanya buah atau produk pasca panen yang terpotong, adanya bagian yang pecah, lecet, dan juga adanya perubahan warna coklat dari jaringan yang rusak. Selain itu, kerusakan fisik juga dapat terjadi dengan dihasilkannya stres metabolit atau seperti getah, dan juga beberapa dari produk pasca panen ini itu dapat menginduksi produksi gas etilen yang dapat mempercepat proses kemunduran produk, sehingga produk ini bisa bisa jadi lebih cepat busuk gitu. Kemudian berdasarkan pada morfologinya, pada jaringan luar permukaan produk segar ini terdapat stomata dan juga lentisel yang dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan air dari produk secara potensial. Nah, kehilangan air secara potensial ini dapat diakibatkan karena adanya faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor-faktor internalnya itu meliputi morfologi dan juga anatomi, terus adanya nisbah luas permukaan dan juga volume, terus adanya pelukaan pada permukaan dan stadia kematangan. Sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi suhu, kelembaban, aliran udara, dan juga tekanan atmosfer. Yang selanjutnya itu ada pertimbangan patologi. Adanya mikroorganisme yang terdapat pada sayuran itu menjadi faktor pembatas utama dalam memperpanjang masa simpan. Nah, mikroorganisme seperti jamur dan juga bakteri itu dapat menyebabkan terjadinya susut pasca panen pada buah dan juga sayuran. Infeksi awalnya itu di, eee, di infeksi awalnya itu terjadi selama pertumbuhan dan juga perkembangan produk produk tersebut ketika masih berada di lapangan, yang mana diakibatkan karena adanya kerusakan mekanis selama operasi pemanenan atau juga bisa melalui kerusakan fisiologis, yaitu disebabkan karena kondisi penyimpanan yang kurang baik. Pembusukan pada sayuran ini biasanya diakibatkan oleh keberadaan bakteri yang disebabkan karena memiliki pH yang rendah, yaitu biasanya kurang dari 4,5, atau juga bisa diakibatkan karena memiliki tingkat keasaman yang tinggi dibandingkan dengan sayuran yang memiliki pH rata-rata lebih dari 5. Nah, contoh mikroorganisme yang bisa menginfeksi laten itu ada Cholectotrichum spp yang dapat menyebabkan pembusukan pada buah mangga, pepaya, dan juga buah pisang. Terus, mikroorganisme seperti bakteri, yaitu Erwinia carotophora dan Pseudomonas marginalis itu dapat mengakibatkan terjadinya penyakit busuk lunak pada sayuran sehingga dapat menghasilkan enzim yang berpotensi melunakkan jaringan, dan setelah jaringan tersebut lunak, maka akan terjadi infeksi. Kemudian yang keempat ada pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi ini menyangkut dengan investasi pada pengelolaan buah, yaitu petani jangan berlebihan dalam menginvestasikan pengelolaan buah, seperti halnya misal petani menggunakan produk-produk yang kualitas tinggi dalam menangani produknya, sementara nanti konsumen tidak memiliki teknologi yang sama. Semisal petani menggunakan kulkas dengan teknologi yang tinggi, tapi konsumen tidak punya. Jadi hal itu bisa menyebabkan kerugian dari sisi konsumen juga. Kemudian yang kedua yaitu jarak antara lahan pertanian dengan pasar. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dan juga efektivitas waktu dan teknik penanganan produk pasca panen. Kalau jaraknya semakin dekat, maka penanganannya bisa dilakukan semakin sederhana, semakin mudah, dan semakin murah. Sementara kalau jaraknya jauh, maka diperlukan penanganan ekstra untuk produk agar dapat sampai di pasar dalam keadaan tetap baik. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pertimbangan kondisi lingkungan. Pertimbangan kondisi lingkungan ini harus kita ketahui karena kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap produk pasca panen. Akibat dari suhu, yang pertama, suhu itu berpengaruh terhadap laju kemunduran komoditi pasca panen. Laju kemunduran dapat menjadi 2 atau 3 kali lipat untuk setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Berbagai efek fisiologis terjadi ketika komoditas terkena suhu yang tinggi atau yang rendah. Suhu yang tinggi misalnya akan mempengaruhi penurunan kadar air terhadap produk pasca panen. Jika suhu rendah, produk pasca panen akan mengalami pembusukan dan mudah lunak. Kualitas tidak bagus kembali. Kemudian suhu ini dapat mempengaruhi kadar O2 dan meningkatkan CO2 yang berpengaruh terhadap produksi etilen pada
produk pasca panen. Eh, Kemudian suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju perkembangan mikroorganisme lain dan perkecambahan spora. Yang kedua ada kelembapan. Kelembapan ini salah satu penyebab hilangnya air produk pasca panen. Kehilangan air ini akan menyebabkan penurunan berat buah dan perubahan estetika. Udara sekitar yang memiliki kelembaban relatif 97%, baik untuk produk pasca panen, karena tidak akan terjadi kehilangan air karena laju uap air yang masuk dan keluar, karena sistemnya sama. Produk buah dan sayuran kehilangan air bergantung pada perbedaan kelembaban relatif antara bagian dalam dan bagian luar produk. Kelembaban ini sangat berpengaruh terhadap visual dari produk pasca panen. Secara umum, kerusakan terlihat jelas bila kehilangan air antara 3 dan 8% dari berat produk pasca panen tersebut. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai proses penanganan pasca panen. Nah, ada beberapa proses penanganan pasca panen. Yang pertama adalah pengaturan pematangan, pengumpulan, sortasi, pencucian, pelilinan, grading, degreening, curing, pengemasan, dan penyimpanan. Pengaturan pasca panen yang pertama yaitu pengaturan pematangan. Pengaturan pematangan merupakan kegiatan untuk membantu pemasaran terkait dengan pengendalian pemasakan beberapa jenis produk hasil pertanian. Hal ini merupakan suatu pengaturan untuk mengakali agar buah sampai di pasar itu dalam kondisi terbaik. Hal ini biasanya diterapkan untuk produk-produk buah klimaterik, seperti halnya misalnya buah mangga yang dipanen dalam keadaan sudah matang namun belum sepenuhnya masak atau masih dalam keadaan setengah matang. Kemudian nanti saat dipasarkan buah akan mengalami pematangan secara mandiri karena kandungan etilen dalam buah tersebut. Kemudian proses penanganan yang kedua yaitu ada pengumpulan. Pengumpulan dilakukan agar buah yang telah dipanen atau produk pasca panen dapat dijadikan pada satu tempat dan lokasi pengumpulannya harus didekatkan dengan lokasi pemanenan dan juga wadahnya harus berupa keranjang peti atau karung untuk menghindari penyusutan dan penurunan kualitas. Lokasi pengumpulan juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya jangan terkena matahari langsung, jauh dari jangkauan hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga ada sortasi. Sortasi merupakan kegiatan pemilahan hasil panen dan pemilihan hasil panen berdasarkan beberapa unsur. Yang pertama ada dari ciri yang rusak berdasarkan warna, ukuran, tingkat kematangan, lecet, memar, dan busuk. Sortasi ini penting untuk memisahkan buah sesuai dengan kualitasnya sehingga dapat menentukan harga atau nilai. Yang keempat adalah pencucian. Hampir semua komoditas sayuran yang telah dipanen mengalami kontaminasi fisik, terutama debu atau sampah, sehingga perlu dilakukan pencucian. Pencucian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran serta residu pestisida. Namun demikian, pencucian tidak dilakukan terhadap sayuran yang teksturnya lunak dan mudah rusak. Nah, secara tradisional, pencucian ini menggunakan air, namun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, disarankan menambahkan klorin ke dalam air pencucian agar mikroba dapat dihilangkan lebih efektif. Setelah pencucian, biasanya bahan dikeringkan dengan cara meniriskan di alam terbuka atau dengan cara mengalirkan udara panas. Yang selanjutnya ada pelilinan. Tingkat kesukaan konsumen terhadap produk hortikultura juga dipengaruhi oleh warna komoditas. Berbagai upaya telah dilakukan agar penampakan komoditas tersebut dapat semakin menarik. Salah satunya adalah dilakukan pelilinan. Beberapa jenis sayuran, terutama sayur eh, buah, kadang-kadang diberi perlakuan pelilinan dengan tujuan untuk meningkatkan kilap. Kemudian penampakannya akan lebih disukai oleh konsumen. Selain itu, luka atau goresan pada permukaan buah juga dapat ditutupi oleh lilin. Namun demikian, pelilinan harus dilakukan sedemikian rupa agar pori-pori buah tidak tertutupi, agar tidak terjadi pembusukan. Untuk menjaga buah dari serangan mikroba, maka eh,
Ke dalam emulsi lilin air ini dapat ditambahkan bakterisida maupun fungisida. Ada beberapa cara pelilinan itu dengan memakai emulsi lilin air pada sayuran atau buah dengan cara pembusaan atau foaming, kemudian penyemprotan atau spraying, pencelupan, dan dengan cara disikat. Untuk jenis-jenis bahan yang digunakan antara lain ada lilin tebu, lilin karnauba, terpen resin termoplastik, selak, kemudian ada trietanolamin, dan asam oleat. Yang selanjutnya adalah grading. Grading ini sangat penting dilakukan karena grading merupakan cara yang dapat dilakukan untuk melihat mutu produk sehingga dapat diberikan harga yang sesuai dengan mutunya. Grading ini bertujuan untuk memisahkan hasil panen berdasarkan tingkat mutu sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Pada tahap ini, sayur dan buah dipilah-pilah berdasarkan tingkatan kualitas pasar. Tingkatan kualitas yang dimaksud itu kualitas yang telah ditetapkan sebagai patokan penilaian maupun ditetapkan sendiri oleh produsen. Pemilihan kualitas sayuran ini dapat berdasarkan ukuran, bentuk, kondisi, dan tingkat kemasakan. Tahap ini tentunya sangat penting bagi sayuran yang ditujukan untuk pasar segar. Namun tahapan ini tidak diperlukan apabila sayuran tersebut untuk proses pengolahan. Grading ini memberikan manfaat karena dapat dijual dengan ukuran yang seragam, kematangan seragam, didapatkan buah yang tidak lecet dan tidak rusak. Kemudian tercapainya keuntungan yang lebih baik karena keseragaman produk tersebut, serta menghemat biaya transportasi dan pemasarannya karena bahan-bahan rusak telah disisihkan. Dan selanjutnya adalah degreening. Degreening ini proses penghilangan warna hijau untuk sayuran atau buah yang lebih disukai warna kuning dibandingkan hijau. Degreening ini bertujuan agar warnanya lebih khas dan seragam. Proses ini dapat dilakukan dengan penggunaan gas etilen atau asetilen. Nah, tingkat kematangan buah dan kecepatan dekomposisi klorofil menentukan lamanya proses penghilangan warna hijau tersebut. Biasanya buah yang berwarna hijau terang dan cukup umur tua mempunyai proses yang lebih pendek. Contohnya adalah degreening pada jeruk adalah berupa perlakuan etilen untuk maksud komersial. Secara natural, degreening terjadi pada jeruk bila ada malam dingin, kemudian diikuti dengan siang yang hangat. Bila sekuensi ini tidak terjadi, jeruk dapat masih hijau atau telah matang penuh dengan eating quality yang baik. Sehingga buah ini perlu di degreening supaya warnanya berubah menjadi kuning yang secara komersial adalah lebih disukai oleh konsumen. Perlakuan degreening ini berupa aplikasi etilen exogenous yang akan memecah pigmen klorofil pada pada kulit buah. Nah, internal karakteristik buah ini tidak dipengaruhi. Namun, gas etilen ini merombak klorofil pada lapisan subepidermal kulit buah dan menimbulkan pigmen karotenoid sehingga menjadi berwarna jingga atau kuning. Perlakuan etilen tersebut tidak merubah rasa karena jeruk termasuk buah non-klimaterik. Yang selanjutnya adalah curing. Proses curing ini adalah sebagai cara efektif dan efisien untuk mengurangi kehilangan air, perkembangan penyakit pada beberapa sayuran ubi. Kegiatan ini dilakukan terhadap komoditas yang mengalami kerusakan kulit, contohnya komoditas seperti kentang, bawang merah, bawang putih, ubi jalar, dan lain-lain. Biasanya perlakukan curing sebelum disimpan atau dipasarkan, dengan tujuan agar permukaan kulit ini yang terluka atau tergores dapat tertutup kembali. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara membiarkan bahan untuk beberapa hari pada suhu ruang. Untuk bawang merah atau bawang putih, curing ini dapat dilakukan dengan cara menjemurnya dengan sinar matahari. Yang selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan hasil-hasil pertanian selain untuk mempermudah dalam pengangkutan, itu juga dapat mempermudah dalam pemasaran dan distribusi. Karena bahan pengemas itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat terpenting adalah dapat melindungi produk yang dikemas. Produk-produk yang disimpan pada suhu dingin memerlukan kemasan yang dapat mempercepat proses pendinginan. Selain itu, karena produk akan dijual ke pasar, maka bentuk kemasannya pun harus menarik. Pengemasan ini dapat dilakukan secara bertahap, di mana pada tahap pertama itu
pengemasan produk dengan plastik atau bahan kertas agar terhindar dari kerusakan akibat gesekan atau benturan sesama bahan maupun dengan benda lain. Kemudian yang kedua adalah tahap sekunder, di mana produk dikemas karton atau kotak kayu. Produk-produk tersebut diatur peletakannya secara rapi sehingga kemungkinan berbenturan satu sama lain tidak terjadi. Selanjutnya adalah penyimpanan. Didasarkan pada proses metabolisme yang tetap berlangsung pada sayur selama penanganan pasca panen, maka selama penyimpanan dilakukan pemilihan teknik yang dapat menekan laju metabolisme tersebut. Sedangkan pada sisi lain, yang dikehendaki oleh konsumen adalah produk yang dipasarkan harus masih dalam kondisi segar, sehingga teknik penyimpanan merupakan suatu faktor yang kritis untuk dipertimbangkan. Bagi produk yang dipasarkan secara lokal, mungkin saja tidak diperlukan sistem penyimpanan yang berfasilitas pendingin. Namun bagi pemasaran yang berjarak jauh, maka penyimpanan yang memiliki fasilitas pendingin sangat diperlukan. Penyimpanan dingin ini mengandung tujuan yang lebih luas, yakni mengurangi respirasi, memperlambat proses penuaan, memperlambat pelayuan, mengurangi tingkat kerusakan akibat aktivitas mikroba, dan mengurangi kemungkinan pertumbuhan tunas atau akar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada pemaparan materi kali ini adalah terdapat beberapa pertimbangan penting dalam dilakukannya penanganan pasca panen produk buah maupun sayuran segar, antara lain yaitu pertimbangan fisiologis, pertimbangan fisik dan patologis, pertimbangan kondisi lingkungan, dan pertimbangan ekonomis. Kemudian yang kedua adalah perlakuan-perlakuan yang terdapat pada kegiatan pasca panen itu meliputi pengaturan pematangan, pengumpulan, sortasi, pencucian, dan pembersihan, grading, degreening, sharing, pengemasan, dan penyimpanan. Sekian dari pemaparan kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.